Tes wawasan kebangsaan. Soal nomor 1. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011 sampai 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resum session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, E. Kyoto. Jawabannya adalah C. New York. Sidang Majelis Umum PBB diselenggarakan di New York tanggal 20 Mei 2011. Terpilih ada 14 negara lain sebagai Dewan HAM, yaitu ada Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Costa Rica, Peru, Italia, Austria, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan Berlin. Jadi jawabannya C. New York. Yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. Banjir, B. Baby Boom, C. Kemiskinan, D. Drug Abuse, E. Tsunami. Jawabannya adalah D. Drug Abuse. Beberapa tahun terakhir, kegiatan menonjol adalah program pelatihan penanganan drug abuse yang dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan beberapa pesantren di Indonesia di bawah organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Soal nomor 3. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, B. Presiden Ghana Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia Soekarno, E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Jawabannya adalah E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Ini yang kecuali ya, karena Presiden Yugoslavia yang ikut memprakarsai gerakan non-blok adalah Josip Broz Tito, bukan Slobodan Milosevic. Nomor 4. Republik Demokrasi Timur Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Jawabannya adalah B. Observer. RDTL itu masih statusnya observer dan harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN untuk kemudian dibahas dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, di perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN juga ikut memberikan dukungan agar RDTL bergabung sebagai anggota ASEAN. Soal nomor 5. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh A. Amir Syafruddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fattah, D. Tengku Daud Beruk, E. Kahar Muzakkar. Jawabannya adalah A. Amir Syafruddin. Pemberontakan PKI di Madiun itu dipimpin oleh Amir Syafruddin dan Musso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Soal nomor 6. Ketua Indische Vereniging Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik ... sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et Impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non-koperasi. Jawabannya adalah E. Non-koperasi. Kerjasama dengan penjajah pada saat itu dianggap merugikan kaum yang lemah karena cukup memanfaatkan golongan yang lemah saja. Karena itu, adanya Indische Vereniging itu untuk menolak kerjasama tersebut dan menjadi salah satu sendi perjuangan rakyat Indonesia. Nomor 7. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwakusumawantri, C. Nazir Datuk Pamuncak, D. Muhammad Hatta, E. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Jawabannya adalah D. Muhammad Hatta. PPI menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Adapun tujuannya ada 3 yang utama, yaitu yang pertama, menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya diri sebagai orang Indonesia. Yang kedua, menghapuskan gambaran Indonesia yang diciptakan oleh Belanda.
Dan yang ketiga, harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari batasan Islam dan komunis. Jadi jawabannya D. Muhammad Hatta. Soal nomor 8. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia School of Building for Inland Arts oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahidin, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Noto Dirojo. Jawabannya adalah B. Sutomo. Jadi, ketua organisasi Budi Utomo adalah Sutomo, sedangkan yang memprakarsainya adalah Wahidin Sudirohusodo. Dan di sini ada Pangeran Aryo Noto Dirojo, itu yang mendampingi Wahidin Sudirohusodo selama ia mewujudkan cita-citanya untuk membangun organisasi Budi Utomo. Soal nomor 9, sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Jawabannya adalah C. Pendidikan. Menurut Wahidin, pendidikan merupakan kunci kemajuan. Diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas orang pribumi. Dan ia juga mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu. Nomor 10. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, E. Terbatas. Jawabannya adalah A. Asli. Jadi sifat kekuasaan itu menurut Jane Bodin ada 4. Yang pertama asli, itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Terus yang kedua abadi, itu tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemimpinnya berganti-ganti. Kemudian yang ketiga ada tunggal, satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut dan tidak dibagikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Oke, sekian pembahasan soal tes wawasan kebangsaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.